Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini untuk kelas 3A semuanya berangkat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Untuk sebelumnya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mas ketua kelasnya silakan dipimpin dulu nggih. Monggo. Selamat pagi Pak Guru. Silakan berdoa. Duduk yang rapi, tangan diangkat sungguh-sungguh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahilah aku ilmu dan berilah kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa? Ada yang bisa baca di depan? Hidup bersama Hidup bersama alam. Bawahnya apa bacanya? peranan kita dalam menjaga lingkungan. Oke. Kali ini kita mau belajar setidaknya ada 3 pelajaran yang saling terkait, yaitu ada PKN atau Pendidikan Pancasila, IPAS sama Bahasa Indonesia. Nanti kita akan mempelajari hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian memahami bagaimana interaksi manusia mempengaruhi dengan alam sekitar. Dan yang terakhir yaitu nanti kita akan belajar tentang kalimat ajakan untuk menjaga lingkungan. Sebelumnya ada yang bisa mendeskripsikan ini gambar apa? Ini tumpukan apa? Sampah ya. Kalau kalian melihat ini, bagaimana perasaan kalian? Bau. Terus jijik ya. Terus kalau melihat kayak gini miris nggak? Miris. Ini karena tindakan dari manusia yang kurang bijak ya. Penggunaan plastik berlebih dan penggunaan barang-barang yang sekali pakai sehingga menumpuk menjadi seperti ini. Nah, ada yang bisa mencontohkan nggak agar lingkungan kita tetap bersih dan tidak terjadi tumpukan sampah seperti ini? Contohnya ada yang bisa menyebutkan nggak? Misalnya menggunakan botol minum seperti Mbak siapa? Mbak Diva. Itu kan bisa dipakai berulang kali. Jadi mengurangi penggunaan bahan botol minum yang sekali pakai. Ada yang lain bisa menyebutkan contohnya? Ayo, ada yang bisa menyebut? Kaleng sekali pakai buang langsung. Yang lain penggunaan plastik untuk apa? Mungkin ini ya bekal makan kan bisa dipakai juga berulang kali ya, tidak sekali pakai. Terus kalau kita belanja ke supermarket atau minimarket, ada yang pernah Alfamart atau Indomart? Ada ya. Sekarang kan sudah tidak diberikan kantong kresek langsung. Biasanya ditawari dulu pakai kantong plastik atau kantong kresek apa enggak. Nah, biasanya karena itu sudah menjadi apa ya, program dari minimarket sekarang itu lebih mengedepankan bahwa konsumen harus membawa tas belanjaan sendiri ya. Mungkin ibu-ibu kalian kalau ke pasar kan bawa tas atau wadah sendiri ya, gitu.
Terus kewajiban kita ke lingkungan apa sih? Ada yang bisa bantu membacakan? Mas yang di depan, Mas siapa? Patan. Baca kewajibannya juga terhadap alam. Nah, Tugas yang harus kita lakukan membuang sampah pada tempat dan menyiram tanaman. ya benar. Kewajiban kita terhadap alam atau lingkungan, contohnya yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya dan juga menyiram tanaman. Siapa yang di sini di rumah melihara atau merawat tanaman? Ya, banyak ya. Kalian itu kalau merawat tanaman itu seperti apa? Dikasih menyiram. Terus selain itu sinar matahari, terus pupuk. Ya, itu salah satu cara bentuk kita atau kewajiban kita terhadap alam. Itu juga bentuk kasih sayang kita terhadap makhluk Tuhan yang lain. Gitu. Terus untuk hak, coba Mbak Diva baca. Yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban, contoh menikmati udara segar dan lingkungan bersih. Ya, hak itu merupakan apa yang kita peroleh setelah kita melakukan atau melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita kan tadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, apa impactnya atau pengaruhnya yang kita peroleh? Jadi kita mendapatkan lingkungan yang bersih, kemudian kita mendapatkan udara yang segar. Terus membuang sampah sembarangan itu merugikan atau tidak? Apa efeknya kalau kita membuang sampah sembarangan? Bau, tadi ada yang nyebut bau jadi kotor. Terus sarang apa? Sarang nyamuk. Nyamuk nanti bisa membuat kita sakit. Contohnya nyamuk Aedes aegypti itu bisa menyebabkan demam berdarah. Terus untuk memperoleh apa yang kita harapkan, yaitu dengan udara yang segar, lingkungan yang bersih. Contohnya yaitu dengan menanam pohon yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya yang paling dekat di rumah ya, menanam pohon. Iya. Terus kita belajar kosakata baru tentang lingkungan atau alam di sekitar kita. Yang pertama lestari, coba bantu bacakan Mas Adam. Lestari. Kelihatan dari belakang? Kelihatan nggak? Kalau nggak agak maju sini. Dibacakan ini, lestari, ekosistem dan tanggung jawab. Tetap seperti keadaannya, semua tidak berubah, alam yang terjaga. Terus ekosistem. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terus yang terakhir, tanggung jawab. Keadaan Wajib menanggung segala sesuatu. Ya, terima kasih Mas Adam. Berikan aplaus, tepuk tangan. Ya, lestari itu tetap seperti keadaannya semula atau tidak berubah, kekal, alam yang terjaga. Kemudian ada ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab apa sih? Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Ya. Bapak akan membagikan kertas, nanti kalian coba buatkan poster ajakan tentang menjaga alam. Ini dikerjakan kelompok saja ya. Ini kan duduknya depan belakang 3-3 aja. Ini yang belakang 3, terus 3, ini 3, 3 gitu ya. Nanti ini 2 nih ke belakang. Nanti bentuknya boleh sekreatif mungkin, boleh dikasih gambar
yang utama nanti disebutkan di kalimat ajakannya. Nah, nanti bisa diberikan ilustrasi gambar dan diwarnai juga boleh kalau yang bawa ini. 3 anak kelompok ya. Ya, dikerjakan bersama aja. Nah. Nih, sebelumnya dengarkan perintahnya dulu ya. Ini nanti di kertas kosong tersebut nanti tuliskan kalimat ajakan tentang menjaga alam. Contohnya gunakan dengan kata ayo, mari, yuk. Terus tadi ada kata baru, lestari dan ekosistem. Terus hias agar menarik. Nanti hiasnya sekreatif kalian aja. Mau dikasih ilustrasi gambar atau diwarnain atau seperti apa itu bebas. Nanti yang penting nanti ada kalimat ajakan untuk menjaga alam. Contohnya seperti ini. Mari jaga hutan kita agar ekosistem tetap lestari. Itu contohnya ya. Nanti diberikan waktu sekitar 7 menit aja lah. Cuma nulis kalimatnya sama dikasih ilustrasi. Nanti setelah selesai dari perwakilan kelompoknya ada yang mempresentasikan. Ya boleh dikerjakan sekarang yuk, mulai. Ini 3 ya. Ini 3, ini ke belakang. Ya. Mulai. Sudah duduk ke tempatnya masing-masing. Duduk ke tempatnya masing-masing. Sudah. Ya karena waktunya sudah selesai, tadi kalian kan sudah membuat poster kalimat ajakan tentang menjaga alam. Nah karena ada 8 kelompok, nanti 3 kelompok yang berani mewakilkan silakan maju ke depan. Tadi ada kelompoknya Mas Arga, Mbak Diva, sama Salim, Mas Alif. Oh ya, Mas Alif. Ya dari Mas Arga dulu, sini. Perwakilan kelompoknya yang mau presentasikan. Aku Ya, maju bawa iya bawa, tunjukin ke teman-temannya. Nanti gantian majunya. Coba ceritakan coba. Hah? Perkenalkan dulu terus ceritakan apa yang ada di gambarnya ini. Pink kok bilang Gak apa-apa sini. Gak apa-apa kamu aja wis. Dah. Dah. Terus, ayo. Jangan gitu, yo. Tunjukin ke teman-temannya. Tunjukin ke teman-temannya. Ya, ini ya. Ini nang barat. Ya. Terus ini bacaannya apa, Mas? Lindungi bumi, selamatkan masa depan. Ya. Ini ceritain apa yang ada di gambarmu ini. Bumi sama awan sama matahari. Terus pesannya apa? Pesannya apa ini? Kita harus melindungi bumi demi masa depan kita. Gitu ya. Oke, makasih. Terima kasih. Berikan aplaus. Tepuk tangan. Mbak Diva. Ya. Yuk, tunjukin ke teman-temannya sama dibacain itu aja. Ayo yang lain menyimak dulu, ke depan. Yang lain menyimak dulu ke depan. Ya, Mbak Diva. Mari kita perkenalan dulu ya. Ya, perkenalan. Nama saya Adepa. Mari kita menjaga lingkungan agar bersih. Mari kita menjaga lingkungan agar bersih. Tunjukin ke teman-temannya posternya. Gambarnya apa ini? Ada gambar sapu dan ini ya, cetok. Pesannya apa Mbak Diva ini? Kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Ya terima kasih, berikan aplaus ke Mbak Diva. Terus dari kelompok terakhir, dari kelompoknya Mas Alif. Ya, coba dilihatkan ke temennya dulu, gambarnya apa? Lihatkan dulu nih. Nih ya. Dilihat dulu, diperhatikan dulu yang lain. Nih. Dibaca Mas, ininya. Pilihlah sampahmu ubah dunia. Pilahlah sampahmu ubah dunia. Jadi
kita harus memilah-milah sampah, sampah yang kiranya masih bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang ya, untuk menjaga alam kita agar tetap bersih dan asri. Terima kasih kepada Mas Alif, berikan aplaus dan tepuk tangan. Mas, duduk ke tempat duduknya ya. Perhatikan ya, balik lagi untuk ada pertanyaan nih, kuis. Mencemari lingkungan itu termasuk perbuatan yang baik atau bukan? Bukan. Terus memilah sampah? Baik. Membakar sampah? Kenapa? Bisa menyebabkan polusi udara, atau kalau kita membakar sampah terus kita tinggal bisa menyebabkan kebakaran. Ya. Kita ambil kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini bahwa kewajiban kita adalah menjaga lingkungan agar ekosistem tetap lestari. Untuk materi pertama tentang menjaga alam atau hidup bersama alam sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sudah jelas ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Mas Adam bisa ditutup dengan berdoa ya, dipimpin teman-temannya.